Shalom, Halo. selamat malam jemaat Tuhan, baik yang hadir di gedung gereja ini maupun yang ada di rumah masing-masing lewat ibadah keluarga Jemaat Efrata Bontang malam hari ini bersama keluarga Bapak Yohanes Kendek, keluarga Ibu Kori Emiriam, keluarga Bapak Titus Panggau, dan keluarga Bapak Ferdi Radian Pabaru. Kita persiapkan hati dan pikiran kita arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Saya undang kita bangkit berdiri, kita lakukan Mars Gereja Toraja. Bagi dunia dan biar segala makhluk memuji Tuhanmu serta menyembah Dia selamanya. Kabarkanlah terus dalam kata dan karya, damai bagi semua. Kita memuji Tuhan dari PKJ 19, mari sembah Allah yang akbar. Semua memuji namanya. Mari sembah Allah yang akbar. Mari sembah Yesus penebus. Bangkitkanlah kasih-Nya besar. Yesus rela mati di salib di Golgota hingga manusia berhapus dosanya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, pertolongan kita dalam ibadah keluarga pada saat ini itulah datangnya dari Allah pencipta langit dan bumi. Amin. Salam kepadamu dari segala orang kudus, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Menyertaimu juga. Kita akan masuk dalam kesaksian keluarga. Yang pertama kami berikan kesempatan kepada keluarga Bapak Yohanes Kendek yang akan diwakili oleh Saudara Olivi. Dari ketiga keluarga ada yang menyampaikan kesaksiannya? Dipersilakan. Dari Ibu Titus Panggau, Ibu Ferdi Radian, lanjut. Kita akan bermazmur bersama dari Mazmur 92 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-16.
Mazmur 92 ayat 6 sampai ayat yang ke-16 kita akan baca secara responsorial. Betapa besarnya pekerjaan-pekerjaanmu ya Tuhan, dan sangat dalamnya rancangan-rancangan-Mu. orang bodoh tidak akan mengetahui Dan orang bebal tidak akan mengerti hal itu. apabila orang-orang fasik bertunas seperti tumbuh-tumbuhan, Dan orang-orang yang melakukan kejahatan berkembang. ialah supaya mereka dipunahkan untuk selama-lamanya. Tetapi Engkau di tempat yang tinggi untuk selama-lamanya ya Tuhan. Sebab sesungguhnya musuhmu, ya Tuhan, Sebab sesungguhnya musuhmu akan binasa. Semua orang yang melakukan kejahatan akan dicerai-beraikan. tetapi kau tinggikan tandukku seperti tanduk banteng. Aku dituangi dengan minyak baru. Mataku memandang seteruku, telingaku mendengar. Perihal orang-orang jahat yang bangkit melawan aku. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma. Akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan, Akan bertunas di pelataran Allah kita. pada masa tua pun mereka masih berbuah, Menjadi gemuk dan segar. untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar. Bahwa ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Amin. Mempersiapkan kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita angkat pujian Kidung Jemaat 51, Kitab Suci Hartaku. Kitab suci hartaku, maha terindah harga olehmu terungkapkan siapaku sesungguhnya. Shalom, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dan secara khusus bagi keluarga yang Tuhan pakai menjadi alat bagi kita untuk bersekutu pada malam hari ini bersama dengan keluarga Bapak Yohanes Kendek dan keluarga Bapak Titus Panggau dan juga keluarga Bapak Ferdi Radian Pabaru. Serta Bapak Ibu dan saudara-saudara, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan pada saat ini. Kita persiapkan dari Injil menurut Yohanes pasal 5 ayat 1 sampai 9. Yohanes pasal yang kelima ayat 1 sampai 9. Sebelum membaca firman Tuhan, marilah kita berdoa. Di tengah-tengah gumul, di tengah-tengah beban kehidupan yang silih berganti menghampiri kehidupan kami, tiada tempat bagi kami Tuhan
untuk mengharapkan pertolongan yang sejati selain daripada Allah sendiri. Tuhan, kami selalu rindu bersekutu dengan Tuhan. Sebab di dalam Tuhan Yesuslah ketenangan dan keteduhan itu ada. Dan dalam persekutuan kami pada saat ini, begitu rindunya kami Tuhan. Sehingga dari rumah masing-masing, kami boleh berkumpul di rumah Tuhan yang kudus. Dan juga sebagian jemaat Tuhan melalui via Zoom. Untuk mendengarkan, merenungkan firman kebenaran Tuhan. Sehingga kami akan semakin dikuatkan, diteguhkan untuk terus menjalani kehidupan ini. Ya Roh Kudus, baharui hati kami. Terangi kami, bersabdalah kepada kami, dan layakkan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman kebenaran-Mu, sehingga di dalam tuntunan Roh Kudus, kami akan mengerti dan memahami firman Tuhan. Bersabdalah Tuhan, kami telah siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan baca secara berbalasan Injil Yesus Kristus ini. Kaum laki-laki akan membacakan ayat-ayat yang ganjil dan kaum wanita akan membacakan ayat-ayat yang genap. Kita baca secara berbalasan. Penyembuhan pada hari Sabat di kolam Bethesda. Sesudah itu, ada hari raya orang Yahudi, dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda, ada 5 serambinya. Dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu menjadi sembuh, apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilangmu dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu. Lalu ia mengangkat tilangnya dan berjalan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, demikianlah bacaan kita pada saat ini yang adalah Injil Yesus Kristus. Dan berbahagialah Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang boleh mengikuti ibadah pada saat ini, baik dalam gedung gereja maupun di rumah masing-masing. Ada harapan bersama dengan Yesus Kristus. Ada harapan bersama dengan Yesus Kristus. Itulah tema kita berangkat dari bacaan pada saat ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita menjalani pandemi sekarang ini kurang lebih sudah 1,5 tahun, kurang lebih. 1,5 tahun ini kita betul-betul bergumul. Dan pergumulan itu membuat kemudian kita berpikir, bertanya, masih adakah harapan kelak dunia ini akan pulih kembali? Dan betul-betul pergumulan karena pandemi ini berat bagi kita. Padahal jika dibandingkan dengan bacaan kita pada saat ini, seorang yang lumpuh
38 tahun itu masih berbanding jauh. Itu berarti Bapak Ibu dan saudara-saudara, ketika kita berada dalam keadaan apakah sakit, apakah kita bergumul karena suami kita, istri kita, anak-anak kita, pekerjaan kita, harapan kita, dan waktunya itu cukup lama, menimbulkan pergumulan yang luar biasa beratnya. Bahkan terkadang seseorang yang tidak mampu kemudian memiliki pengharapan, putus asa dan tidak bangkit lagi, mengambil jalan pintas. Dan saya kira seorang Kristen tidak boleh harus terjadi seperti itu. Karena itu di hadapan Tuhan adalah sesuatu yang tidak berkenan, mengambil otoritas Tuhan. Yang namanya bunuh diri kan, Tuhan mengatakan jangan membunuh. Bunuh diri kan membunuh dirinya, bukan disebabkan oleh orang lain, tetapi dirinya sendiri yang membuat dirinya terbunuh. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, harapan apa yang ada di dalam Yesus Kristus? Berangkat dari bacaan kita pada saat ini. Kalau kita mau membaca firman Tuhan pada saat ini, jelas bahwa ada sebuah tempat yang memang Tuhan sudah tentukan untuk memperlihatkan, untuk menyatakan kuasanya, bahkan berkat di balik tempat itu. Nah, dalam bacaan kita tadi, di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Sebuah kolam. Itu hanya media. Tetapi di dalam media, di media itu ada berkat Tuhan. Apa berkat Tuhan? Bahwa ketika malaikat Tuhan datang menggoncang air itu, dan siapa yang pertama menyentuh air itu pasti, bukan lagi mungkin, tetapi pasti akan sembuh. Di sana, di pinggir kolam Bethesda, dalam bacaan kita tadi ada begitu banyak orang-orang yang sakit. Dikatakan di sana berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Itu baru sebagian yang mengalami kelemahan tubuh. Masih banyak yang mengalami kelemahan tubuh yang lain. Mereka hadir di sana. Apa yang membuat mereka hadir? Karena mereka memiliki sebuah harapan. Apa harapan itu? Sedapat mungkin ketika mereka yang pertama kali menyentuh, atau bukan kali pertama kali menyentuh air yang digoncang oleh malaikat Tuhan, pasti sembuh. Harapan itulah yang membuat mereka bisa menantikan dalam pengharapan sebisa mungkin. Tetapi ternyata ketika mereka berlomba untuk masuk ke dalam kolam itu ketika air itu tergoncang, ada yang mendahului, ada kemudian yang patah semangat. Karena ya seperti tadi, ketika mereka mencoba selalu ada yang terlebih dahulu. Dan inilah yang dialami oleh seorang yang mengalami kelemahan tubuh selama 38 tahun. Coba, dia sudah berada di tempat itu selama 38 tahun. Dari satu sisi, sebenarnya pengharapannya luar biasa. Seandainya dia tidak memiliki harapan yang kuat, tidak mungkin dia akan tetap bertahan di situ selama 38 tahun. Tetapi di sisi lain, dia mulai belajar untuk melihat bahwa ternyata penantianku ini akan sia-sia adanya. Karena itu ketika Tuhan Yesus mengatakan kepada dia pada ayat yang ke-6, maukah engkau sembuh? Jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang, dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Di sisi lain, dia mempunyai pengharapan yang kuat terhadap kesembuhan itu, membuat dia bertahan 38 tahun di tempat itu. Di sisi lain kemudian, dia mulai kehilangan pengharapan. Karena tidak ada lagi orang-orang yang peduli. Kalau kita mau menelusuri, di mana saudara-saudaranya? Di mana keluarganya? Kan seharusnya didampingi kan?
Kalau ketika saya mempersiapkan bacaan ini, saya ingat peristiwa di Meko. Bagaimana begitu banyaknya orang yang hadir. Bahkan keluarga berusaha untuk mendampingi ketika kemudian Selfie dan timnya mulai melakukan penyembahan. Berlomba-lomba orang untuk hadir di depan supaya dapat segera dijamu. Nah, kasihan orang ini. Di mana keluarganya? Di mana orang-orang yang bersama dengan dia? Karena sangat jelas ketika dia mengatakan, dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Tidak ada orang yang menurunkan aku. Coba bayangkan. Jadi dari satu sisi dia berjuang seorang diri. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari bacaan ini kita akan belajar bagaimana arti dari sebuah pengharapan dan juga arti dari sebuah keyakinan iman yang kemudian dinyatakan oleh Tuhan Yesus dalam kehadirannya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, ketika Yesus datang dan menawarkan kesembuhan terhadap orang yang lumpuh ini, orang ini menanggapinya penuh keraguan, seperti yang saya katakan tadi. Tetapi kemudian dari bacaan ini kita belajar bahwa ternyata orang yang memiliki pengharapan yang luar biasa dan tidak akan pernah menjalani kehidupannya dalam keputusasaan, seberat apapun pergumulannya, ternyata menghasilkan buah. Kita tidak tahu ya, kenapa justru Tuhan Yesus datang kepada orang lumpuh ini, lalu berkata, maukah engkau sembuh? Kepada orang yang sakit yang lain kita tidak tahu. Tapi dalam Injil ini diceritakan, Tuhan Yesus menjumpai orang yang sakit selama 38 tahun di tempat itu. Itu berarti bahwa dari satu sisi Tuhan Yesus melihat pengharapan, ketabahan, kesabaran orang ini. Karena itu Tuhan Yesus datang secara khusus kepada dia. Kemudian yang kedua, yang kita pelajari dari bacaan kita pada saat ini, Tuhan Yesus melihat bahwa walaupun dari satu sisi orang lumpuh ini mulai kehilangan pengharapan, ternyata Tuhan tidak mau orang tersebut betul-betul kehilangan pengharapan. Karena itu dia mengatakan, maukah engkau sembuh? Dan endingnya kemudian Tuhan Yesus mengatakan, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalan. Dengan demikian Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, dari firman Tuhan pada saat ini kita diajar dan kita akan membawa pulang apa yang Tuhan mau katakan. Pertama, dalam menjalani kehidupan ini Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, tidak ada seorang pun kita yang pernah lepas dari namanya pergumulan. Ada yang bergumul karena penyakit. Ya, di jemaat kita ini ada beberapa jemaat Tuhan yang sudah mengalami kelemahan tubuh sekian lama. Sehingga ketika kemudian kita berbincang, saya berbincang, biasa mereka mengatakan, enggak tahu Pak Pendeta sampai kapan kami seperti ini. Kami rindu sembuh Pak Pendeta. Kami rindu juga untuk bisa berkumpul dengan orang lain. Tetapi kami masih sakit. Dari satu sisi, dia tetap setia menantikan pengharapan jawaban atas doa mereka. Di sisi lain, karena tak kunjung juga terjadi, mulailah timbul keraguan. Apakah betul-betul nanti kami akan sembuh? Tetapi firman Tuhan pada saat ini, jangankan baru 1, 2, 3 tahun, kita belajar dari seorang yang lumpuh 38 tahun, setia menanti pengharapan itu. Dan pada akhirnya membuahkan hasil. Dia disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Itu berarti bagi kita yang mengalami kelemahan tubuh, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, ketika kita berdoa, ketika kita berpengharapan kepada Tuhan, dan melakukan apa yang Tuhan sampaikan kepada kita, berdoa dan bekerja atau berdoa sambil berusaha, yakini, imani, dan aminkan bahwa akan tiba saatnya Tuhan akan menyembuhkan. Mungkin hari ini kita belum sembuh, mungkin minggu ini kita belum sembuh, mungkin bulan ini kita belum sembuh, mungkin tahun ini kita belum sembuh, tahun depan, tetapi ada saat di mana Tuhan akan menyembuhkan setiap penyakit yang kita alami. Ketika kita pun yakin dan percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan. Selalu ada harapan berjalan bersama dengan Tuhan Yesus. Kalau misalnya dalam ibadah ini, semoga ada beberapa jemaat Tuhan yang saat ini mengalami kelemahan tubuh,
Apakah karena kelemahan tubuh, bukan karena COVID, atau mungkin ada yang mengalami penyakit karena COVID. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, mari kita belajar dari seorang lumpuh ini. Menyerahkan harapannya, setia dalam pengharapannya, dan Tuhan tidak membiarkan harapannya pupus. Tuhan Yesus menyembuhkan dia. Itu berarti Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, imani dan yakini bahwa aku pun akan sembuh. Itu dari kelemahan tubuh. Kemudian yang kedua, ada juga yang bergumul karena suaminya mungkin jarang ke gereja, atau istrinya jarang ke gereja, beribadah. Apa yang harus saya lakukan, Pak Pendeta? Apakah saya harus marah? Apakah saya harus meninggalkan dia? Jangan. Yang harus dilakukan adalah mendoakan. Jangan pernah lelah mendoakan suami kita, istri kita, saudara kita, orang tua kita yang mungkin malas untuk beribadah datang ke rumah Tuhan. Doakan, karena ada saat di mana Tuhan akan menegur mereka, menasihati mereka, mengajar mereka dengan cara Tuhan sendiri. Jadi jangan pernah berputus asa untuk mendoakan orang-orang yang mengalami pergumulan seperti itu. Mungkin juga kita bergumul, kenapa selama ini saya berjuang, usaha saya, rencana saya, pekerjaan saya kok kayaknya seperti ini. Dari hari ke hari kok tidak ada perkembangan. Tuhan terkadang menguji kesabaran kita. Sejauh mana engkau sabar? Sejauh mana engkau berpengharapan? Sejauh mana engkau setia melakukan apa yang kecil? Tetapi ketika engkau setia, dari yang kecil itu terkadang kemudian dalam proses akan menjadi besar. Saya sudah pernah mengatakan, kesuksesan itu tidak diawali dengan sesuatu yang besar. Kesuksesan itu lahir dari kesetiaan, dari yang kecil, setia, dan percaya di dalam Tuhan untuk melakukan. Kemudian Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, dari firman Tuhan pada saat ini juga kita diajar, apabila kita sedang menghadapi situasi dan tahun-tahun sulit di mana kita merasa bahwa sudah tidak ada harapan lagi, maka penting bagi kita untuk mengingat bahwa kita memiliki Tuhan yang selalu peduli. Hari ini Tuhan berdiri di hadapan kita dengan mengatakan, berjalanlah, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalan. Kalau ungkapan ini ditujukan kepada orang lumpuh, ungkapan dan perkataan Tuhan Yesus kepada orang lumpuh, maka pada saat ini ungkapan dan pernyataan Tuhan Yesus bagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, bagi keluarga yang Tuhan pakai untuk menjadi alat bagi kita beribadah pada saat ini. Kalau kita membawa dalam konteks kita pada saat ini, jalani kehidupanmu, teruslah hidup dalam pengharapan. Dan ketika toh kemudian Bapak, Ibu, dan saudara-saudara memiliki pergumulan karena berbagai hal, yakin dan percaya kesetiaan dan pengharapanmu tidak akan sia-sia, tetapi Tuhan Yesus akan memberikan berkat dan kasih. Hanya terkadang berkat itu, Bapak, Ibu, saya sering katakan, berkat itu tidak selalu berorientasi dan identik dengan harta benda. Berkat itu banyak, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Termasuk saya angkat saja satu. Hidup rukun dan damai itu adalah berkat yang tidak semua orang bisa miliki. Ketika kita hidup rukun dalam rumah tangga bersama suami dengan anak-anak bercanda tertawa, itu adalah berkat yang sungguh luar biasa. Kenapa dikatakan juga merupakan salah satu berkat yang luar biasa? Karena tidak semua rumah tangga bisa memiliki dan menciptakan dan menikmati itu. Ada yang orientasi mencari pekerjaan, mencari dolar, melupakan istri dan keluarganya, dan pada akhirnya yang terjadi adalah broken home. Yang terjadi kemudian istri, saya tidak mendapatkan kasih sayang Pak Pendeta. Keluarga saya berjalan betul, tetapi tidak ada kemesraan. Pada akhirnya yang terjadi chaos. Ketika kita duduk sehat sepikir seperti ini, itu adalah berkat Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Karena ketika misalnya dalam persekutuan saya tidak menyukai seseorang, lalu dia hadir, tidak mungkin saya akan hadir di sana bersama dengan dia. Saya pasti akan menghindar. Jadi berkat itu bermacam-macam Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Kalau kemudian pada saat ini dikatakan, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah, ini adalah sebuah janji pengharapan dari Tuhan Yesus bahwa ketika engkau setia menjalani kehidupanmu, pekerjaan, usahamu, mengandalkan Tuhan,
Yakin dan percaya bahwa Tuhan akan menyatakan apa yang engkau rindukan. Tetapi Tuhan pun memberikan itu sesuai dengan ukuran Tuhan. Tuhan tidak pernah memberi lebih dari apa yang kita perlukan. Tuhan selalu mencukupkan apa yang kita perlukan. Karena itu Tuhan juga tidak pernah membiarkan kita kekurangan. Dari satu sisi mungkin sudut pandang manusia kita memiliki kekurangan ini, tapi di sisi lain Tuhan memberikan kelebihan dalam kehidupan kita untuk menyempurnakan apa yang menjadi kekurangan bagi kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, selanjutnya dari firman Tuhan ini kita diajar Yesus ingin kita menyambut uluran tangannya yang selalu terulur bagi kita. Ia ingin kita bangkit dari semua kekecewaan dan melanjutkan hidup baru yang Ia sediakan. Jadi analogi sederhananya sebenarnya tangan Tuhan itu selalu terulur. Terulur kepada siapapun yang mau memegang tangan Tuhan Yesus. Dan ketika siapapun yang mau memegang tangan Tuhan Yesus, pasti dia akan mengangkat dia dan membawa dia berjalan bersama-sama dengan dia. Saya biasa mengatakan begini Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kehidupan itu sebenarnya indah ketika kita selalu memandang kehidupan ini dalam cinta kasih. Biarpun kita memiliki pergumulan seberat apapun, ketika kita memandangnya dalam cinta kasih, bahwa terkadang Tuhan memakai pergumulan yang berat apapun untuk menyatakan kasih-Nya, maka kita akan menikmati shalom di tengah-tengahnya. Dan secara khusus bagi keluarga Bapak Yohanes Kendek, keluarga Bapak Titus Panggau, dan keluarga Ferdi Radian Pabaru, selalu ada harapan di dalam Tuhan Yesus. Gapailah harapan itu, milikilah harapan itu dengan cara hidup menurut kehendak Tuhan. Atau kalau misalnya ada dalam kehidupan ini pergumulan-pergumulan yang sampai hari ini belum terjawab, akan ada saat di mana Tuhan akan menjawab dan mengubah pergumulan kita menjadi sukacita dan menjawab harapan dan kerinduan kita dengan cara Tuhan sendiri. Begitupun Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Dan dalam menjalani pandemi COVID-19 pada saat ini, mari terus berpengharapan kepada Tuhan. Kita terus berdoa. Kiranya Tuhan tetap mengasihi kita dan ada saat di mana Tuhan akan menyatakan pemulihan bagi dunia ini dari wabah COVID-19. Bapak, Ibu, teruslah melanjutkan kehidupan ini dalam kasih Tuhan. Roh Kudus menolong, Roh Kudus menuntun kita, dan lanjutkanlah hidupmu bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Amin. Sungguh indah firman Tuhan yang boleh kita dengarkan bersama pada malam hari ini lewat persekutuan kita. Kiranya firman Tuhan itu akan kita bawa pulang ke tengah-tengah kehidupan keluarga kita, akan hidup di tengah-tengah keluarga, dan kita percaya kita akan senantiasa hidup dalam pengharapan bersama dengan Tuhan dalam segala pergumulan kehidupan yang kita hadapi. Tiba saatnya kita diberi kesempatan untuk memberi diri, memberikan apa yang kita miliki dalam pekerjaan Tuhan. Kita diingatkan firman Tuhan dari Mazmur 54 ayat yang ke-8. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu. Bersyukur sebab namamu baik ya Tuhan. Mengiringi persembahan syukur kita angkat pujian dari pelengkap Kidung Jemaat 264. Apalah arti ibadahmu. Apalah arti pada
Ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah bersamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan. Jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Marilah itu melayani orang berkeruh, agar iman tetap kuat tetap teguh. Itulah tugas pelayanan juga panggilan. Persembahan yang berkenan bagi Tuhan. Ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah bersamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita akan mendoakan keluarga Bapak Yohanes Kendek, keluarga Bapak Titus Panggau, dan keluarga Bapak Ferdi Radian Pabaru. Dan secara umum juga kita akan mendoakan seluruh jemaat Tuhan. Dan juga kita akan berdoa untuk rencana anak kekasih kita Dwiki, yang jikalau Tuhan berkenan hari Sabtu akan mengikuti tes di Tokopedia. Juga berdoa untuk Bapak Robi Bumbungan yang saat ini lagi dirawat karena sakit, begitupun Gita yang ada di Jakarta yang melakukan isolasi mandiri. Masih adakah Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, baik yang di gedung gereja maupun di rumah, disilakan untuk menyampaikan pokok doa. Baik. Ibu Damaris Bane dan juga Mama Gerson ya, yang saat ini masih pemulihan. Ya. Baik. Masih ada? Yang di rumah? Tidak ada. Baik. Oke. Baik Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, mari kita satu dalam doa syafaat. Kita berdoa. Kesetiaan akan pengharapan di dalam Yesus Kristus tidak akan pernah sia-sia. Kami bersyukur atas firman Tuhan pada saat ini untuk mengajarkan kepada kami arti dari sebuah kesetiaan, pengharapan di dalam Yesus Kristus. Tuhan selalu memberikan kesembuhan. Tuhan mengangkat setiap beban kehidupan, mengubahnya menjadi sukacita. Seorang yang sakit 38 tahun, setia, rindu, berharap, walaupun terkadang memiliki beban,
tetapi kesetiaan dan pengharapannya menghasilkan berkat. Bangunlah, angkatlah tilammu, dan berjalan. Sebuah mujizat, sebuah kasih dan berkat. Ada uang lewat kayak gitu aja mending. Setiap anak Tuhan yang hidup dalam pengharapan. Dipakai sampai SMP, SD. Ya Tuhan, pada malam hari ini Tuhan melalui ibadah keluarga, Laporannya baru sekarang kemarin. puji dan syukur bahwa Tuhan menghimpunkan dan mempersekutukan kami sebagai jemaat Tuhan beribadah di gedung gereja, baik oleh jemaat Tuhan maupun sebagian jemaat Tuhan yang ada di rumah masing-masing. Dalam syafaat ini Tuhan kami berdoa untuk keluarga Bapak Yohanes Ken. Mereka bersyukur atas kesehatan yang Tuhan nyatakan bagi seisi keluarga. Berdoa untuk Bapak dan Ibu rumah tangga yang saat ini berada di Toraja karena kegiatan keluarga. Hingga walaupun jauh terpisah dari kami saat ini, tetapi kasih pemeliharaan Tuhan boleh tetap nyata dalam kehidupan mereka. Berdoa untuk Bapak rumah tangga dan Ibu rumah tangga dalam masa tua, Tuhan pun menopang dan Tuhan menggendong, sehingga dalam masa tua pun mereka akan tetap menikmati kasih dan lawatan Tuhan melalui anak cucu. Berdoa untuk Bapak Rafael, Bapak Valen, Bapak Melona dalam keluarga dan pekerjaan. Tuhan memberkati, Tuhan menolong, menganugerahkan kesehatan dan kekuatan, sehingga dalam rumah tangga, bahkan dalam pekerjaan Bapak Rafael, Bapak Valen, dan Bapak Melona akan tetap menikmati pemeliharaan lawatan Tuhan dan berkat Tuhan. Berdoa untuk Bapak Rafael dan Kadang yang saat ini berjuang untuk mencari pekerjaan. Karena Tuhan bukakan jalan, Tuhan menolong, mengajarkan mereka untuk selalu berpengharapan. Sebab tidak ada pengharapan yang sia-sia di dalam Yesus Kristus, tetapi semua bermuara pada kasih dan berkat Tuhan. Dan biarlah tiba harinya, Bapak Rafael dan saudara kekasih kami Kadang akan mendapatkan pekerjaan. Berdoa untuk saudari kekasih kami Olip dalam pekerjaan dan masa muda serta pelayanannya. Tuhan tolong, Tuhan berkati, mengaruniakan kesetiaan, hikmat, dan kebijaksanaan, sehingga boleh melakukan pekerjaannya dengan penuh tanggung jawab. Dalam masa mudanya boleh diisi dengan pelayanan yang mengantar dia untuk selalu hidup sebagai garam dan terang dunia. Berdoa untuk Valen, Miguel, Jevon, Rafael dalam bangku sekolah, bahkan Tiara dan Melona dalam masa pertumbuhan. Ke dalam tangan kasih-Mu kami menyerahkan anak-anak kekasih kami. Biarlah lawatan dan pemeliharaan Tuhan boleh menuntun sehingga mereka boleh bertumbuh dengan baik dan mereka mendapatkan pengetahuan, dan kami mohon kelak Tuhan mengantar mereka meraih cita-cita. Berdoa untuk acara pemakaman nenek kekasih dan kakak sepupu di kampung dari tanggal 15 sampai 19 dan akan dimakamkan pada tanggal 19. Ke dalam tangan kasih-Mu kami menyerahkan kegiatan duka cita ini. Biarlah tiba harinya orang-orang yang mereka kasih yang Tuhan sudah panggil akan dimakamkan dengan baik. Berdoa untuk rencana Bapak rumah tangga dan Ibu rumah tangga beserta keluarga yang akan kembali dari Toraja ke tempat masing-masing nantinya. Tuhan tuntun dan sertai sehingga semuanya boleh kembali dalam kesehatan, kekuatan, damai sejahtera Allah. Juga berdoa untuk seluruh rumpun keluarga dimanapun Tuhan menempatkan mereka berkarya dan tinggal, Tuhan memberkati. Seluruh harapan dan kerinduan keluarga Bapak Yohanes Kendek ke dalam tangan kasih-Mu kami serahkan, dan jikalau ada pergumulan kehidupan, mari Tuhan mengubah pergumulan mereka menjadi sukacita. Berdoa untuk keluarga Bapak Ferdi Radian Pabaru. Mereka bersyukur atas kesehatan dan kekuatan yang Tuhan nyatakan. Karena itu berkatilah rumah tangga keluarga kekasih kami.
sehingga dalam rumah tangga mereka akan senantiasa hidup rukun dan damai. Mereka akan bersuka cita, menyembah Tuhan, sebab di mana ada kasih dan persaudaraan, hidup rukun, kesanalah Tuhan memerintahkan berkat untuk selama-lamanya. Berkati anak Elora dan anak kekasih Elika dalam masa semester, dalam masa pertumbuhan, dalam masa kanak-kanak. Tuhan menopang dan kesehatan kekuatan, sehingga anak kekasih kami Elora dan Elika boleh mengikuti semester dan baik, dan kami mohon Tuhan membawa kedua anak kekasih kami kelak meraih cita-cita. Berdoa untuk Bapak rumah tangga, Bapak Ferdi Radian Pabaru, dalam tanggung jawab di perusahaan maupun keluarga. Anugerahkanlah kesehatan dan kekuatan, Tuhan jauhkan dari segala mara bahaya sakit penyakit, sehingga Bapak rumah tangga boleh melakukan tugas tanggung jawabnya dengan baik, boleh menikmati berkat-berkat Tuhan dari pekerjaannya, dan juga dalam keluarga, boleh menghadirkan diri sebagai suami yang baik dan ayah bagi kedua anak kekasih. Berdoa untuk ibu rumah tangga dalam usaha yang dilakukan, diperjuangkan di rumah dan dimanapun dilakukan. Tuhan berkati, Tuhan menopang, mengasihi, membukakan jalan, sehingga dia akan mengimani dan mengaminkan bahwa pekerjaan usaha yang dilakukan dengan mengandalkan Tuhan, di dalamnya dia mengimani bahwa semuanya adalah karena kasih karunia Tuhan, maka akan setia melakukan dan memperjuangkan. Dan berbahagialah mereka yang memperjuangkan harapan dan kerinduannya dalam kesetiaan, dalam rasa percaya, sebab Tuhan akan mengantar dari yang kecil menjadi besar, dan mereka akan menjadi saluran berkat. Berdoa secara khusus untuk adik kekasih Gita di Jakarta yang saat ini sedang mengalami kelemahan tubuh dan menjalani isolasi mandiri. Bahkan bersama dengan Bapak Robi Bumbungan yang saat ini juga harus diisolasi mandiri karena kelemahan tubuh. Tuhan, ke dalam tangan kasih-Mu kami mendoakan, biarlah kedua anak Tuhan yang saat ini mengalami kelemahan tubuh karena paparan COVID akan Tuhan sembuhkan dengan cara Tuhan sendiri. Dan biarlah melalui obat-obatan, makanan, minuman, dan istirahat yang terjalani, di dalamnya Tuhan akan menyatakan kesembuhan. Tuhan, berdoa untuk keponakan Immanuel Lukas Avana yang saat ini juga masih berada di rumah sakit. Kerinduan keluarga dan saudara kekasih kami Immanuel adalah sembuh. Karena itu bersama-sama di dalam doa, di dalam nama Tuhan Yesus, memohonkan kesembuhan, sehingga saudara kekasih kami Immanuel dan semua jemaat Tuhan yang mengalami kelemahan tubuh akan sembuh di dalam kuasa dan bilur Tuhan Yesus. Berdoa untuk orang tua yang ada di BSD, ibu dan nenek di Balikpapan, kiranya Tuhan menyertai dalam masa tua, menopang dan mengasihi mereka, sehingga mereka akan menikmati masa tua dan bersama dengan anak cucu boleh menikmati kehidupan penuh dengan sukacita. Berdoa untuk rencana perjalanan keluarga hari Sabtu ke Balikpapan, bahkan beberapa jemaat Tuhan yang juga akan melakukan perjalanan beberapa hari ke depan ke Sulawesi. Tuhan berkati, Tuhan mengasihi, sehingga keluarga boleh tiba dan selamat di Balikpapan, dan semua jemaat Tuhan juga melakukan perjalanan. Tuhan menopang, menjauhkan dari segala sakit penyakit, mara bahaya, kecelakaan, sehingga boleh tiba dan selamat di tempat tujuan masing-masing. Seluruh harapan dan kerinduan keluarga Bapak Ferdi Radian Pabaru kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan memberkati, dan setiap pergumulan yang ada, mari Tuhan mengubahnya menjadi sukacita. Berdoa untuk keluarga Bapak Titus Panggau. Mereka bersyukur atas kesehatan dan kekuatan yang mereka nikmati. Karena itu mereka mengangkat puji dan syukur atas kasih karunia Tuhan. Berdoa untuk Bapak rumah tangga dalam pekerjaannya, Tuhan tetap menjaga, melawat, menopang dan kesehatan dan kekuatan, sehingga mereka tetap kuat, mereka tetap sehat dalam mengangkat pekerjaannya, dan biarlah hasil dari setiap pekerjaannya boleh disyukuri dan menjadi sukacita. Berdoa untuk ibu rumah tangga dalam usahanya, Tuhan pun menopang, Tuhan mengasihi, membukakan jalan, sehingga apapun usahanya boleh baik adanya dikerjakan penuh dengan tanggung jawab, dan semuanya akan mendatangkan sukacita. Berdoa untuk anak-anak dalam bangku pendidikan, anak kekasih kami Diki yang sedang menyusun skripsi, Dwi akan menghadapi semester, Dino dan Dirli
yang sudah tamat SMP dan SD dan akan melanjutkan ke SMA dan SMP. Tuhan menyertai, Tuhan mengasihi. Biarlah anak-anak kami yang sementara berjuang mencari pengetahuan dan secara khusus dalam proses penyelesaian studi, Tuhan tolong sehingga semuanya boleh berjalan dan selesai dengan baik. Dan kami juga memohon Tuhan mengantar anak-anak kekasih kami kelak meraih cita-cita mereka. Berdoa untuk semua keluarga di kampung, kiranya Tuhan memberkati, Tuhan mengasihi, memelihara dan memberkati kehidupan mereka. Tuhan, seluruh harapan dan kerinduan dari keluarga Bapak Titus Panggau kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu, dan jika ada pergumulan, Tuhan ubah pergumulan itu menjadi sukacita. Tuhan juga berdoa untuk anak kekasih kami Dwiki yang akan berjuang mengikuti tes di Tokopedia pada hari Sabtu. Tuhan berkati, Tuhan kasihi, biarlah ketika dia mengikuti tes semuanya boleh berjalan dengan baik, dan apapun hasilnya ajar dia untuk bersyukur. Juga berdoa untuk seluruh anak-anak jemaat Tuhan yang sementara berjuang mencari pekerjaan di berbagai bidang, di berbagai tempat. Tuhan pun berkati, Tuhan bukakan jalan sehingga kelak harapan dan kerinduan cita-cita mereka boleh tercapai. Tuhan berdoa untuk Nenek Willy dalam masa tua, Tuhan berkati, Tuhan menolong sehingga dalam masa tua, dalam setiap pergumulan Tuhan akan bukakan jalan dan Tuhan mengasihi dan Tuhan mengubah pergumulannya menjadi sukacita, dan Tuhan akan menyertai bersama dengan anak cucu. Tuhan berdoa juga untuk Mama dari Moda yang juga saat ini dalam proses pemulihan. Kiranya Tuhan mengasihi, Tuhan menolong, biarlah luka yang ada pada salah satu kaki ibu kekasih kami akan sembuh. Tuhan berkati pengobatan, perawatan, istirahat yang terjalani, sehingga semua jemaat Tuhan yang mengalami kelemahan tubuh, Tuhan sendiri yang akan memulihkan dan menyembuhkan. Tuhan juga berdoa untuk Mama Reinhardt bersama dengan kedua anak kekasih yang juga saat ini bergumul. Beberapa hari ke depan mereka akan mengikuti tes swab. Kiranya Tuhan menolong, Tuhan mengasihi, dan Tuhan memberkati sehingga ya Tuhan hasilnya akan baik dan boleh dinyatakan negatif. Tuhan, seluruh kehidupan jemaat Tuhan yang hadir dalam ibadah pada saat ini maupun yang ada di rumah masing-masing kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Hamba-Mu datang berdoa untuk kehidupan mereka dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam rumah tangga. Tuhan berkati dan Tuhan menolong. Tuhan juga berdoa untuk pembangunan pastori yang sudah sementara berjalan. Tuhan bukakan jalan. Mari Tuhan persiapkan dan Tuhan percukupkan apa yang kami butuhkan sehingga pembangunan boleh berjalan dengan baik dan tiba harinya boleh selesai dengan baik. Ajar juga bagi kami untuk selalu mendukung di dalam doa, dalam tenaga, pemikiran, dan dana. Dan ajar kami untuk selalu bersehati, bersepikir, di mana persekutuan boleh tercipta dalam cinta kasih, maka disitulah Tuhan akan menyatakan berkat dan pemeliharaan. Bapa yang berada dalam kerajaan surga, berdoa akan pergumulan karena wabah COVID-19. Tuhan, pergumulan yang sungguh luar biasa bagi kami. Sama seperti dengan orang yang sakit lumpuh merindukan kesembuhan, kami pun merindukan Tuhan, bumi dan dunia ini segera pulih sehat dari wabah COVID-19. Karena itu berkatilah seluruh perjuangan yang dilakukan, seluruh protokoler kesehatan yang kami lakukan, biarlah rahmat kasih dan pemeliharaan Tuhan boleh mengantar dunia dan bumi ini akan sehat kembali sehingga kami boleh berkumpul dan penuh sukacita, dan di dalam semuanya itu nama Tuhan dipermuliakan. Berkati persembahan yang telah kami berikan pada malam hari ini, Tuhan berkenan memberkati sehingga boleh dipakai dalam menata pelayanan, dan yang masih ada pada kami Tuhan pun berkati. Berkati kehidupan anak-anak Tuhan yang boleh mengambil bahagian dalam pelayanan pada saat ini, koster, liturgos, singers, pemain musik, dan tim multimedia. Tuhan berkati semua pelayanan mereka. Bapa yang berada dalam kerajaan surga, ini syafaat kami, ini ungkapan syukur kami. Ampuni dosa kami Tuhan, dengarkan kami yang datang kepadamu. Di dalam anak-Mu Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya.
Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kidung Jemaat 427 akan mengantar kita untuk masuk dalam menerima berkat. Suka menuturkan. Keluarga Bapak Yohanes Kendek, keluarga Bapak Titus Panggau, dan keluarga Bapak Ferdi Radian Obaru, dan juga Ibu Kori, Bapak Ibu dan saudara-saudara baik yang ada di gedung gereja maupun di rumah masing-masing. Senantiasalah menaruh pengharapan dalam Yesus Kristus, sebab orang yang menaruh pengharapannya dalam pengharapan terhadap Yesus Kristus tidak akan pernah dikecewakan oleh Tuhan Yesus sendiri. Sebab pengharapan, percaya, dan penyerahan diri kepada Yesus Kristus, sumber segala berkat, akan membawamu untuk menikmati kuasa dan kasih-Nya dalam sepanjang kehidupan ini. Lanjutkan kehidupanmu, pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Mengakhiri ibadah kita sebagai nyanyian syukur, kita lakukan himne Gereja Toraja.
gereja yang am serta yang rasuli, tempat umat berteduh untuk mengabdi gereja Toraja. Dipanggil Tuhan gereja Toraja, dipilih Tuhan memberitakan Injil, keselamatan bahwa Tuhan Yesus itu Juru Selamat. Marilah naikkan puji dan syukur bagi Tuhan Allah, Pencipta kita. Marilah serukan kemuliaan bagi Yesus Kristus yang menebus kita. Gereja Toraja dipanggil Tuhan, gereja Toraja dipilih Tuhan memberitakan Injil, keselamatan bahwa Tuhan Yesus itu Juru Selamat. Silakan duduk kembali. Demikianlah seluruh rangkaian ibadah keluarga Jemaat Ephrata Bontang malam hari ini bersama dengan keluarga Bapak Yohanes Kendek, keluarga Bapak Titus Rante, dan keluarga Bapak Ferdi Radian Pawaru. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta yang boleh melayani kita malam hari ini, tim multimedia, dan juga pemain musik, singer, dan seluruh jemaat Tuhan yang boleh hadir, baik yang ada di gedung gereja ini maupun yang ada di rumah masing-masing. Kiranya persekutuan yang boleh tercipta saat ini boleh menjadi hormat kemuliaan bagi nama Tuhan, dan kita percaya akan menjadi berkat di tengah-tengah kehidupan keluarga kita. Selanjutnya mungkin ada penyampaian dari bidang pelayanan, kami persilakan. Bu Erti, ada penyampaian? Pak Pendeta, ada penyampaian? Oh ya, untuk kerja bakti nanti diinfokan, masih sementara saat ini belum. Ya, kemudian untuk selanjutnya dipersilakan kepada keluarga untuk menyampaikan ucapan terima kasih. Ini ya. Dipersilakan. Ini perwakilan atau masing-masing? Oh, perwakilan. Silakan. Ya, iya. Shalom, selamat malam Bapak Ibu. Saya mewakili aja kali ya. Ada 3 ibu-ibu, yang satu belum berbapak, mewakili keluarga, mengucapkan terima kasih untuk Pak Pendeta yang sudah melayani saat malam hari ini, untuk Bu Anita, Kak Herti, Om yang sudah melayani, Pak Nathan juga yang sudah memimpin kita dalam ibadah tadi. Tuhan Yesus kiranya memberkati untuk Bapak Ibu yang sudah ibu-ibu ya, kebanyakan ibu-ibu, ada juga bapaknya yang sudah hadir, dan maupun yang beribadah dari rumah. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih. Ya, dengan demikian berakhir sudahlah ibadah kita malam hari ini. Terima kasih untuk kita semua. Shalom, selamat malam.
Ya, jemaat kekasih Tuhan, keluarga kita, ketiga keluarga, mengucap syukur atas kasih Tuhan dan berkat-berkat Tuhan yang senantiasa mereka rasakan, dan ada berkat berupa jasmani yang akan dinikmati oleh Bapak Ibu yang hadir di gereja, yang ada di rumah, berkat jasmaninya dinikmati masing-masing dengan keluarga ya. Ya, baik, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Tak henti-hentinya Tuhan, kami datang mengucap syukur kepadamu, menyembah dan memuliakan Engkau, sebab hanya Engkau Allah yang patut disembah dan dimuliakan. Mengucap syukur semua berjalan dengan baik, dan biarlah semua yang mengambil bagian diberkati. Terlebih Tuhan, kami anak-anak-Mu yang sudah mendengar firman Tuhan, yang sudah memuliakan Engkau, kami juga diberkati, bahkan kami selalu mengingat akan kasih sayang Tuhan, bahkan selalu merasakan berkat-berkat Tuhan dalam sepanjang kehidupan ini, dan itulah yang kami syukuri, yaitu kehidupan rumah tangga kami yang harmonis, yang bahagia, dan bersama dengan keluarga saat ini, mereka mensyukuri berkat-berkat Tuhan atas semua yang Tuhan sudah nyatakan dalam kehidupan mereka. Ketiga keluarga mengucap syukur dan akan menjamu kami lewat makanan dan minuman, dan kami akan terima dengan penuh syukur. Biarlah ini menjadi kekuatan baru dalam tubuh jasmani kami pakai untuk memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapak Sorgawi yang masih ada pada keluarga kami ini. Biarlah Engkau terus memberkati, menyatakan berkat-berkat-Mu dalam kehidupan mereka. Ini doa kami sambut berkat-Mu hanya dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin.